Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, kita mulai pertemuan ketiga mengenai terminal dan perintah dasar di Linux. Kita teori sebentar ya. Jadi Linux itu adalah sistem operasi yang berbasiskan pada teks ya, atau text based dalam bekerjanya. Nah, di Linux nanti dikenal dengan terminal emulator, yaitu aplikasi yang menyediakan interface berbasis teks atau dikenal dengan command line interface ya, CLI, untuk mengakses shell. Nah, shell itu nanti gampangnya adalah inti dari sistem operasi Linux ya. Kemudian tidak semua perintah dasar di Linux itu sama di setiap distro, nanti ada perbedaan sedikit, terutama misalnya di paket manager ya. Nanti misalnya di Red Hat itu ada perintah yum, kemudian di keluarga Debian ada perintah apt, atau di keluarganya Arch itu ada perintahnya pacman. Nah, di Linux nanti untuk melihat bantuan terhadap komen, teman-teman bisa mengetikkan perintah man diikuti oleh nama perintahnya, misalnya man ls atau man cd nanti ya, spasi, kemudian nama perintah minus help gitu ya. Nah, di Linux nanti perintahnya sifatnya case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Biasanya memang perintahnya akan ditulis dalam huruf kecil ya, atau apa istilahnya di Word teh. Kalau itu kan upper case ya. Nah, ini low case ya. Kemudian di Linux juga ada istilah autocomplete. Jadi teman-teman tinggal ketikkan beberapa huruf, kemudian tekan tombol tab ya, baik satu kali ataupun dua kali untuk melengkapi perintah gitu. Nah, di Linux juga bisa menggabungkan perintah lebih dari satu dalam satu baris menggunakan tanda pipa ya, atau pipe. Nah, di sini misalnya ada perintah more digabung dengan perintah grep. Maka di antara perintah tersebut ditambahkan perintah pipe, pipa gitu. Jadi bisa lebih dari dua bahkan ya, atau tiga, dia bisa cukup ditambahkan dengan tanda pipa ini. Nah, ini tips belajar perintah di Linux. Jadi di Linux ketika teman-teman buka terminal nanti ada prom namanya, tanda prom. Itu by default ada dua, ada dolar dan pagar. Untuk yang dolar itu menandakan user yang sedang kita gunakan berada di modus user biasa atau bukan super root ya, atau super user. Kemudian kalau promnya pagar itu artinya terminal kita sedang berada di mode super user atau usernya root. Kemudian saat menuliskan perintah dengan prom pagar, artinya tadi harus dijalankan menggunakan perintah dengan hak aksesnya root ya. Jadi nanti ada perintah yang dia hanya bisa jalan dengan tanda pagar. Nah, kalau kita ingin menjalankan perintah tersebut tapi dari prom dolar, itu bisa. Nah, nanti teman-teman menambahkan kata sudo di depan perintahnya, atau kepanjangannya switch user and do this command ya, sudo. Nah, misalnya perintah ini, perintah sudo spasi apt get update gitu ya, apt minus get update, itu sama artinya dengan tanda prom dolar, kemudian langsung apt minus get update tanpa kata sudo. Jadi kalau ingin kata sudo, maka promnya bisa user biasa ya. Kalau sudah promnya prom pagar, itu artinya dia sudah berada di modus super user atau root, maka teman-teman tidak perlu kata sudo. Kira-kira seperti itu. Kemudian tanda dolar ini tadi sudah dijelaskan, itu artinya perintah yang bisa dijalankan dengan user biasa ya. Contohnya ini ls. Sedangkan nanti kalau butuh kata sudo, artinya hak aksesnya biasanya bukan punya si user ya. Misalnya kita akan mengedit file tertentu, konfigurasi MySQL gitu ya. Karena dia bukan punya user biasa, maka di depannya nanti ditambahkan kata sudo. Nah, ketika kita buka terminal di Linux, secara default ada beberapa komponen ya. Jadi yang pertama ini ada nama user, misalnya saya Yoga, kemudian dipisahkan oleh @science, nama mesinnya, Yoga PC, nama komputer gitu ya, atau nama mesin lah kita bilang. Kemudian titik 2,
Ini lokasi aktif. Jadi sekarang saya sedang aktif di lokasi apa. Ini misalnya ini tanda tiled ya. Biasanya ini /home/yoga gitu ya. Tapi sama Linux biasanya disingkat seperti ini. Kemudian ini jenis prompt-nya $, artinya jenis prompt untuk user biasa gitu ya. Nah, untuk perintahnya sendiri itu ada beberapa jenis nanti, misalnya perintah yang terkait dengan directory di Linux, itu yang pertama ada perintah namanya pwd ya, atau print working directory. Nah, perintah ini adalah perintah untuk melihat directory yang sedang aktif di posisi sekarang ya, atau current directory. Nah, kalau saya ketikkan perintah pwd enter, maka hasilnya misalnya /home/yoga. Dan nanti teman-teman tentu beda ya, misalnya ada yang namanya Budi, maka nanti /home/Budi. Ada yang namanya Dewi, misalnya nanti /home/Dewi gitu. Jadi tergantung nama user saat kita setup Linux pertama kali. Yang kedua ada perintah namanya cd atau change directory. Nah, perintah cd ini change directory kita bisa melakukan misalnya saya ingin pindah ke directory /var/log gitu ya. Maka saya tinggal ketikkan cd spasi /var/log. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi yang berubah apanya? Yang berubah adalah posisi aktifnya dari tanda tiled ini ke /var/log. Kalau saya cd spasi titik gitu ya, titik 2 kali, maka dia akan naik ke satu directory di atasnya ya, atau move ke satu directory atasnya. Maka sekarang saya aktifnya di directory /var karena lognya sudah pindah naik satu dengan perintah cd spasi titik. Kalau saya ingin pindah ke directory lain, misalnya etc network, maka saya tinggal cd spasi /etc/network ya. Maka sekarang saya aktif di etc network. Kalau saya ingin naik 2 tingkat ke atas ya, ke slash, maka saya cukup lakukan seperti ini, cd spasi titik. Artinya saya naik ke network, kemudian saya naik ke etc. Nah, sekarang tinggal di slash ya, jadi naik 2 kali. Cara mengetikkannya seperti ini. Ada yang lain itu ada melihat isi directory aktif ya, dengan perintah ls atau list. Di Windows teman-teman biasa gunakan dir ya, directory untuk melihat isinya. Nah, di Linux itu namanya ada ls. Misalnya saya ingin melihat di directory home/yoga, maka ls spasi /home/yoga. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalau saya ingin melihat dalam bentuk list detail ya ke bawah, nah saya bisa tambahkan parameter. Jadi di Linux itu ada command plus parameternya sebetulnya. Nah, ls spasi -l spasi /home/yoga. Maka hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk detail ya. Atau perintah yang lain bisa menggunakan ll. Itu juga sama akan melist directory dalam bentuk detail. Kemudian yang lain ada mkdir atau make directory ya, membuat directory. Nah, di Linux itu ada mkdir nama direktorinya. Jadi sintaksnya seperti itu. Jadi misalnya saya bikin mkdir Linux spasi Linux. Maka ketika saya ls Linuxnya akan tampil ya foldernya. Kemudian saya bisa pindah direktori ke cd spasi Linux. Maka sekarang direktori aktif saya ada di tiled/linux ya. Atau kalau lengkapnya nanti /home/yoga/linux. Nanti di folder Linux atau di direktori Linux saya bikin direktori baru, misalnya Ubuntu. Maka saya tinggal mkdir spasi Ubuntu. Kemudian saya pindah direktori cd spasi Ubuntu, maka sekarang aktifnya di sini. Kalau saya ketik perintah pwd print working directory, maka saya aktifnya ada di /home/yoga/linux/ubuntu gitu. Nah, untuk membuat direktori bertingkat kita butuh parameter namanya -p ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau saya bikin seperti ini misalnya mkdir spasi -p spasi /home/yoga/windows/windows 10 misalnya /pro, maka dia akan membentuk direktorinya otomatis ya. Sebetulnya kan yang mau dibuat direktorinya yang pro ya. Tapi karena Windows 10 dan Windows ini belum ada, maka dengan opsi -p dia akan membuat
secara otomatis direktori Windows, direktori Windows 10, dan kemudian yang terakhir direktori Pro gitu ya. Jadi dia otomatis membuat direktori yang belum dibuat dengan opsi "-p". Nah, untuk mengetahui kapasitas penggunaan, teman-teman bisa menggunakan namanya perintah DU atau disk usage. Jadi misalnya DU -sch spasi /home gitu ya. Nanti kelihatan total /home itu digunakan misalnya 47 mega gitu ya. Nanti teman-teman bisa ganti opsinya yang lain ya. Misalnya DU -sch/etc gitu ya. Atau /var gitu. Jadi nanti bisa dilihat totalnya berapa. Perintah yang lain, teman-teman bisa menggunakan rmdir ya, atau rm. Itu fungsinya adalah menghapus direktori atau file. Jadi untuk menghapus direktori, tadi kita bisa rmdir Linux Ubuntu gitu ya. Jadi saya akan menghapus Ubuntu. Nah, kalau ingin menghapus folder dan subfoldernya, maka saya bisa gunakan rm-rf gitu ya. Jadi recursive force dipaksa itu ya. Maka nanti folder di bawahnya ini Windows 10 sama Pro itu akan dihapus gitu. Jadi ada opsinya. Untuk memindahkan direktori, saya ada perintah namanya mv atau move directory, atau ini bisa diasumsikan sebagai merename ya, merename directory. Kalau di Windows itu ada perintah ren namanya, rename. Nah di Linux itu tidak ada, maka menggunakan perintah mv ya. Jadi misalnya mv musik Linux, maka saya akan mengubah folder musik menjadi Linux gitu ya. Atau move ya, memindahkan juga bisa. mv dokumen Linux, dia akan memindahkan dokumen ke Linux. Seperti ini ya. Jadi ini bisa untuk move, bisa untuk merename. Jadi fungsinya ada dua mv itu. Yang berikutnya itu ada cp atau copy directory atau copy file ya. Jadi kita bisa mengcopy directory ataupun mengcopy file menggunakan perintah cp. Jadi misalnya cp-r musik kemudian dangdut gitu ya. Maka ini akan mengcopy isi direktori, bukan berikut direktorinya ya, musik menjadi dangdut, kemudian dokumen menjadi kerja gitu ya. Dengan opsi -r. R itu rekursif gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu perintah terkait sistem ya. Jadi di Linux itu ada direktori namanya /proc. Nah, teman-teman bisa masuk ke /proc tadi, kemudian lihat di sana ada banyak parameter yang dapat dilihat. Nah, di sini misalnya untuk informasi prosesor, teman-teman bisa ketikkan perintah cat spasi /proc /cpu info spasi tanda pipa spasi more misalnya ya. Maka dia akan ditampilkan informasi terkait prosesor per layar ya, per halaman. Kemudian misalnya informasi RAM itu ada di /proc /meminfo gitu ya. Nanti akan dilihat berapa kapasitas RAM, berapa yang terpakai dan sebagainya. Kemudian untuk versi Linux itu bisa banyak, misalnya ada di cat /proc /version ataupun dengan perintah uname-a gitu ya. Nah, untuk mengetahui tanggal dan jam saat ini, teman-teman bisa gunakan date, enter. Nah, untuk mengetahui environment variable, teman-teman bisa menggunakan perintah env, enter. Nah, perintah ini untuk melihat di Linux kita tuh ada variabel sistem apa aja sih yang sudah terdaftar ya. Nah, di Windows ini sama, kalau teman-teman ingin melihat di menu Advanced System Setting ya. Nah, jadi nanti masuk tab variabel nanti. Kira-kira itu. Nah, kemudian di Linux ada perintah untuk mengetahui user yang sedang aktif ya, menggunakan perintah who, enter, atau who am I, itu sama. Nah, di Linux ada hal yang cukup menarik, misalnya ada perintah alias namanya. Jadi kita bisa membuat perintah dengan bahasa kita sendiri ya, terserah mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda gitu ya, dengan mengaliaskan perintah tersebut gitu ya. Misalnya alias, nama perintahnya, nama aliasnya apa? Misalnya lihat, itu sama dengan ini nama
nama perintah di Linux-nya, misalnya ls spasi minus LA. Maka nanti kita hanya mengetikkan kata lihat, kemudian dia akan menjalankan perintah ini. Kalau kita alias tanggal sama dengan date gitu ya. Maka kalau kita ketik tanggal, maka dia akan menampilkan perintah date gitu ya, sama aja. Misalnya ada alias pindah atas, itu cd spasi titik-titik gitu ya. Jadi daripada kita ngetik cd titik-titik, misalnya mungkin teman-teman lebih enak pindah atas. Kalau pindah atas 2 kali, misalnya cd spasi titik-titik slash titik-titik gitu ya. Jadi kita bisa bikin alias. Nah, cuma catatannya alias ini dia sifatnya temporary ya. Jadi kalau terminalnya ditutup atau kita restart Linux-nya, maka perintah alias ini hilang. Nah, agar tidak hilang, kita bisa membuat alias itu menjadi permanen dengan mengedit file namanya /basrc ya. Jadi perintah ini bisa kita tambahkan nanti di perintah /basrc gitu ya. Jadi kita daftarkan perintahnya, baru kita simpan. Nah, setelah disimpan, maka nanti kalau kita restart, perintah alias ini tidak akan hilang. Kira-kira seperti itu. Yang lain itu ada perintah clear misalnya untuk menghapus layar ya. Kalau di Windows ada CLS, nah di Linux itu ada clear. Kemudian untuk mengetahui penggunaan hard disk, kita bisa menggunakan perintah df atau disk free, misalnya -h gitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat partisi slash itu sisanya berapa, ya yang available berapa itu ya. Kemudian untuk penggunaan RAM kita bisa misalnya free -m atau dengan perintah top ya. Jadi ini sama, bisa free -m atau top. Untuk mengetahui driver itu kita bisa menggunakan perintah ls vci -k misalnya. Jadi nanti kita bisa tahu driver apa saja yang terpasang. Misalnya untuk mengetahui suhu prosesor, kita bisa pakai watts spasi sensors misalnya. Kemudian yang selanjutnya untuk melihat proses aktif ya. Di Linux itu ada perintah ps. Di Windows mungkin padanannya kalau kita melihat task manager ya. Jadi nanti ada perintah ps minus parameternya aux misalnya ya, tanda pipa more. Kemudian untuk mengetahui proses ID yang spesifik, nah kita bisa -aux, kemudian grep -i misalnya Firefox ya. Nanti akan ditampilkan proses ID-nya. Jadi PID ya. Nah, di sini kemudian dari kita tahu proses ID-nya, kita bisa menghentikan proses di Linux menggunakan perintah kill gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjalankan misalnya sudo kill -9 PID-nya Firefox berapa gitu. Atau kalau nggak mau PID-nya ya langsung sudo kill all Firefox gitu ya. Maka nanti proses yang terkait Firefox akan diterminasi atau di-kill gitu kira-kira. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, selanjutnya misalnya ada perintah untuk melihat riwayat ya. Jadi apa yang setelah kita ketikkan di Linux itu sebetulnya kita bisa jalankan perintah history ya. Jadi semua yang kita ketik itu ada historinya gitu ya. Jadi misalnya minggu depan kita akan buka minggu lalu kita ngetikkan apa ya. Nah, maka teman-teman cukup ketikkan kata history maka perintah sebelumnya akan ditampilkan. Nah, untuk mematikan komputer, teman-teman bisa menggunakan banyak opsi ya. Misalnya menggunakan shutdown ya. Cuma perlu kata sudo. Jadi sudo shutdown -h now, dia akan shutdown saat itu. Atau sudo spasi init spasi 0. Atau sudo spasi halt. Atau kalau nggak ingin pakai kata sudo, teman-teman tinggal ketikkan power off gitu ya. Maka nanti Linux-nya akan shutdown. Nah, untuk merestart, bisa pakai perintah misalnya sudo spasi shutdown -r itu untuk restart now, atau init 6 gitu ya, sudo init 6, atau reboot ya dengan perintah reboot tanpa perlu kata sudo. Jadi ini perintah yang terkait sistem. Nah, selanjutnya perintah yang terkait text editor. Nah, yang pertama ada cat namanya. Jadi perintah cat itu perintah untuk macam-macam sih fungsinya ya, bisa menampilkan, bisa dalam hal ini akan menuliskan ya. Jadi membuat file praktikum.txt. Maka caranya cat
spasi lebih dari ya. Ini nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Ini namanya redirection, kemudian praktikum titik txt. Maka kita tinggal mengetikkan saja isinya, kemudian setelah selesai teman-teman simpan dengan menekan kontrol dengan D ya, kontrol D. Maka nanti hasilnya teman-teman bisa lihat, bisa dua ya, bisa cat praktikum txt ataupun more spasi praktikum txt. Maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Editor ini sebetulnya kurang user friendly ya, agak susah itu untuk mengedit. Kemudian yang kedua ada VI, ini juga salah satu editor yang hampir di semua Linux ada ya, cukup tua gitu. Oke. Misalnya di sini untuk membuat file latihan.txt, maka teman-teman ketikkan perintah vi spasi latihan.txt. Nah, untuk mengetik, teman-teman harus tekan insert ya, tombol insert, baru silakan mulai mengetik gitu ya. Setelah selesai, teman-teman perlu menyimpannya dengan menekan escape, tombol escape, kemudian dilanjutkan titik 2, WQ tanda seru ya. Jadi save and quit gitu ya. Jadi W itu untuk save, kemudian quit. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk melihat hasilnya sama, more spasi latihan.txt. Nah, ini juga salah satu editor yang ya kalau dulu saya belajar tidak banyak pilihan ya. Jadi kita harus mengedit dengan VI. Nah, sekarang ada pilihan yang lain yang lebih mudah, namanya Nano. Nah, dengan editor Nano, teman-teman ini contohnya membuat file catatan.txt misalnya ya. Maka perintahnya nano spasi catatan.txt. Nah, di sini baru teman-teman tinggal mengetikkan seperti biasa, dan di sini ada help-nya ya. Jadi ada Ctrl X untuk keluar, Ctrl W untuk menemukan ya, find gitu ya. Ctrl K untuk cut gitu ya. Ctrl U untuk uncut dan sebagainya di sini. Jadi setelah selesai kita mengedit, tekan Ctrl X, kemudian pilihannya nanti ada Y atau N ya. Kalau Y itu untuk simpan, N itu untuk keluar tanpa menyimpan, baru Enter. Nanti hasilnya sama, more catatan.txt. Jadi ada tiga tiga perintah yang terkait misalnya dengan teks editor ya. Tadi ada cat, ada VI dengan nano. Nah, yang paling mudah nanti yang akan kita selalu gunakan itu adalah nano ya. Jadi nanti silakan dieksplor bagaimana caranya perintah dengan nano. Kemudian di Linux itu ada perintah untuk mencari dan mensortir ya dengan grep. Jadi grep kata kuncinya nama file dan dia bisa lebih dari satu ya. Misalnya saya ingin mencari kata editor ya, grep kata kuncinya editor, nama filenya misalnya tadi catatan.txt gitu ya. Jadi seperti itu. Di Linux juga kita bisa mencari file atau directory menggunakan perintah find -name, misalnya bintang.txt ya. Maka dia akan mencari file dengan ekstensi bintang.txt. Kemudian bisa pakai perintah which spasi Firefox, atau pakai perintah where is. Jadi misalnya where is Firefox, maka dia akan tampilkan directory yang berisi Firefox ya, baik itu file maupun directory. Nah, di Linux bisa menampilkan isi file terbawah dan teratas ya. Untuk yang terbawah itu ada perintah namanya tail. Misalnya di sini sudo tail -f varlog messages gitu ya. Maka dia akan menampilkan perintah Linux terbawah gitu ya dari sebuah file varlog messages. Kalau ingin menggunakan opsi baris, jumlah baris, maka -n 10 misalnya di sini artinya menampilkan 10 baris terakhir ya dari file varlog messages. Kalau ingin menampilkan isi teratas itu menggunakan head. Jadi sudo head misalnya etc passwd, atau sudo head -n spasi 5 ya, artinya menampilkan file dari etc passwd 5 baris pertama gitu ya, cara bacanya gitu.
Nah, ini sebetulnya rangkuman, nanti kita praktikum setelah ini. Jadi ini beberapa hal yang teman-teman bisa coba. Oke. Kemudian saya pindah ke, sebentar, screen Ubuntu-nya sudah terlihat ya. Oke, saya login. Oke, nah sekarang saya di Ubuntu 20.04. Jadi untuk masuk terminal, teman-teman bisa klik yang icon ini ya, show application di bawah itu ya. Terus kita ketikkan terminal gitu ya. Nah ini terminal. Oke, ini screen-nya saya besarkan ya. Nah untuk membesarkan huruf, teman-teman bisa tekan Ctrl Shift plus ya. Nah seperti itu, Ctrl Shift plus itu paling maksimal, atau Ctrl minus untuk mengecilkan ya. Jadi paling kecil segitu, paling besar sebesar ini gitu ya. Oke. Oke, biar jelas saya besarkan kira-kira segini lah ya. Nah, itu dia cukup jelas. Oke. Nah, tadi di slide terlihat ada namanya nama user, kemudian dipisahkan @science, kemudian nama mesin ya. Nah, di sini nama usernya Yoga, nama mesinnya Yoga PC ya. Kemudian ini direktori aktif. Nah, sekarang kalau saya ketikkan pwd, tadi perintahnya, maka akan ditampilkan /home/yoga. Gitu. Kalau kita ls, maka akan ditampilkan isi dari /home/yoga. Nah, ini isinya. Jadi ada folder desktop, download gitu ya, dan sebagainya. Kalau kita ingin menampilkan detail, maka ls spasi parameternya -l gitu ya. Enter. Nah, sekarang akan ditampilkan secara detail ke bawah gitu ya. Dengan beberapa hal di sini ada permission, ada urutan linknya, kemudian di sini ada usernya siapa, grupnya apa gitu ya. Kemudian ini size-nya, besarnya, ini last modified-nya, kemudian ini namanya gitu ya. Oke, perintah yang lain kita bisa tadi clear dulu ya biar enak. cd ya, yang directory. Jadi saya ingin pindah ke misalnya etc network gitu ya. Enter. Nah, maka sekarang saya ada di pwd/etc/network gitu ya. Kalau saya ingin pindah ke direktori puncak, direktori atas, saya tinggal cd/enter. Maka kalau saya pwd, nah saya sekarang ada di root directory namanya, /. Atau kalau di Windows nih, saya sedang ada di C.2 ya. C.2 di paling atas, itu sama dengan / di Linux. Maka kalau saya ketikkan ls, nah jadi ada folder bin, ada dev, boot, etc gitu ya, media, proc, mnt, dan sebagainya. Kalau di Windows, kalau saya ketikkan dir di C.2, nanti ada Windows, kemudian program files, program file x86 gitu ya, user, dan sebagainya. Jadi kira-kira persamaannya itu. Sekarang saya bisa pindah ke direktori lain misalnya sih. Sebelum pindah, di sini saya bisa ketikkan df tadi ya, df-h ya, disk-free-h gitu ya. Nah, saya bisa tampilkan seperti itu ya. Jadi kapasitasnya berapa sih gitu ya. Sebetulnya yang penting dilihat hanya yang mounted-nya yang / aja ya. Ini yang penting. Nah, di situ terlihat size hard disk saya 45 GB ini, kemudian terpakainya 11 GB, available-nya 32 GB ya, atau terpakainya 24%. Jadi saya masih punya space hard disk kira-kira seperti itu. Jadi dia ada di /dev/sda3 gitu ya. Kemudian perintah yang lain, nah kita akan coba, saya balik lagi ya ke home, yoga. Yang pertama membuat folder tadi ya, mkdir, misalnya Linux tadi ya, enter. Maka kalau saya ls, nah sekarang sudah ada folder Linux ya. Kemudian saya bisa cd Linux. Nah, saya bisa bikin mkdir, misalnya Ubuntu, mkdir, misalnya Red Hat gitu ya. Mkdir, misalnya
OS, mkdir, misalnya Linux Mint gitu ya, misalnya. Oke, maka sekarang kalau saya ketikkan ls, nah di folder Linux tadi saya punya subfolder CentOS, Linux Mint, Red Hat, Ubuntu gitu ya. Nah, saya bisa pindah direktori ke misalnya CD Ubuntu ya. Oke. Kalau saya ketikkan pwd sekarang, nah sekarang saya aktif di /home/yoga /linux/ubuntu gitu. Oke, sekarang saya clear. Nah, selanjutnya misalnya saya akan buat folder baru ya, misalnya si mkdir, misalnya latihan gitu ya, ls. Nah, itu ada folder latihan. Untuk merename-nya tadi saya bisa mv latihan menjadi misalnya praktikum. Nah, kalau saya ls, maka folder latihan akan di-rename menjadi praktikum gitu ya. Kalau saya ingin mengcopy foldernya, maka cp gitu ya. cp praktikum, misalnya latihan gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu sama dia, kurang minus R ya, itu ya. Kalau ada error, dia kasih tahu R. Nah, baru tidak error seperti ini. Jadi di Linux biasanya kalau kita salah perintah, dia akan kasih penjelasannya, perintah kita kurang apanya ya. Misalnya ini, minus R not specified. Jadi kita butuh minus R untuk mengcopy directory, misalnya seperti itu. Maka sekarang saya punya dua directory. Saya punya directory latihan, saya punya directory praktikum ya. Jadi tadi cp minus R, saya mengcopy directory praktikum menjadi directory latihan. Nah, sekarang saya punya gitu. Oke. Oke, saya ada di sana. Nah, saya bisa masuk lagi misalnya CD praktikum ya. Kalau saya pwd sekarang saya ada di /home/yoga /linux/ubuntu/praktikum misalnya. Oke, yang pertama kita akan praktikum misalnya terkait file ya, cat lebih dari misalnya praktikum atau teks 1 gitu ya, berkas 1.txt misalnya. Nah, ini adalah file gitu ya dengan editor cat ya. Cat adalah misalnya editor sederhana. Nah, untuk menyimpannya kita bisa tekan Ctrl D. Maka kalau saya lihat ls, enter. Nah, saya punya berkas 1.txt gitu. Cara melihatnya more, misalnya berkas 1.txt. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi ada VI ya, VI berkas 2.txt misalnya, enter. Nah, kita harus menekan tombol insert ya. Baru ngetikkan adalah berkas dari editor VI. VI adalah editor teks gitu ya. Yang banyak digunakan misalnya. Nah, untuk menyimpannya kita perlu menekan escape ya, tombol escape, kemudian ×2 WQ tanda seru ya. Jadi quit and save, kemudian enter tanda seru. Nah, sekarang kalau saya ls, saya sudah punya berkas 1 dan berkas 2. Nah, isinya berkas 2 tinggal more, berkas 2, txt seperti itu. Enter. Nah, gitu ya. Yang ketiga ada editor namanya nano. Nano berkas 3 misalnya. 3.txt. Nah, di nano ini bebas. Jadi ini adalah file teks dari nano. Nano ya. Saya adalah editor yang flag
fleksibel dan mudah digunakan, misalnya gitu. Nah, untuk menyimpannya teman-teman tinggal ikuti perintahnya tuh, Ctrl X. Kemudian ditanya lagi apakah ingin memodifikasi, yes, Y, atau N, enter, no. Karena saya ya, maka saya tekan Y, enter. Maka sekarang saya punya berkas 3 gitu ya, yang ini. Maka saya tinggal more, berkas 3.txt. Nah, jadi kita sudah praktikum menggunakan cat, menggunakan VI, dan menggunakan berkas, nano. Nah, selanjutnya tadi saya tertinggal ya, alias. Jadi di Linux tadi kita bisa bikin alias. Misalnya alias, misalnya alias waktu gitu ya, itu sama dengan date. Jadi kalau kita ketikkan waktu, nah akan ditampilkan seperti itu. Atau kalau kita ketik perintah sebetulnya akan dihasilkan hasil yang sama. Jadi kita bisa membuat alias dari suatu perintah ya. Jadi perintah date kita bikin aliasnya waktu. Misalnya yang kedua alias misalnya isi gitu ya. Isi sama dengan ls minus l gitu ya. Jadi kalau kita ketikkan isi, enter, nah seperti itu. Kalau kita ketikkan ls minus l, hasilnya akan sama. Jadi kita bisa menyingkat perintah Linux dengan alias. Cuma tadi masalahnya, alias ini sifatnya temporary. Kalau kita close terminalnya atau kita restart Linux-nya, maka aliasnya akan hilang. Nah, caranya agar tidak hilang, kita mengedit namanya nano, tadi ya, home, yoga, bus, rc, ini. Jadi di folder home directory kita itu ada namanya file .bus rc. Kenapa titik? Karena file ini di hidden ya, disembunyikan. Jadi saya akan edit bus rc. Nah, ini filenya. Kita tinggal scroll ke bawah. Oke, nah kita temukan nanti di sini alias tadi ya. Nah, kita bisa daftarkan di sini tadi alias, misalnya tadi isi sama dengan ls minus la gitu ya. Alias waktu tadi ya, waktu sama dengan date gitu ya. Dan sebagainya di sini. Nanti setelah selesai teman-teman daftarkan perintah aliasnya, terus filenya kita save, Ctrl X, jawabnya Y, enter. Maka nanti ketika Linux-nya restart, perintah alias teman-teman yang sudah didaftarkan tidak akan hilang ya. Jadi itu fungsinya alias di Linux. Jadi kita bisa menyingkat perintah dengan alias yang kita mau gitu ya. Ya terserah mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun lah, bahasa Sunda, dan sebagainya ya. Jadi kita bisa menyingkat alias. Oke, selanjutnya kita akan melihat dari sisi sistem ya. Kalau tadi kan directory, kemudian editor teks, kemudian kita ke sistem. Oke. Nah, di sistem di Linux pertama misalnya kita bisa lihat free ya. Free minus M gitu ya. Nah, kita bisa melihat memori yang terpakai dan total memori misalnya ya. Saya menggunakan misalnya memorinya 10 giga, anggaplah ini ya. Nah, yang terpakai itu 6,8 lah ya, kira-kira giga, sisanya sekian gitu ya. Untuk swap-nya juga sama gitu ya. Atau kita bisa pakai top ya, perintah top, top. Nah, ini juga sama. Jadi kita bisa lihat di sana perintahnya CPU usage-nya berapa persen gitu ya. Kemudian memorinya totalnya berapa, free-nya berapa. Kemudian PID dari prosesnya ini seperti task manager ya, cuma dalam bentuk teks gitu ya. Kita bisa lihat PID. Nah, nanti kita bisa kill gitu ya. Control gitu. Untuk keluarnya tadi Ctrl C gitu ya. Clear. Kemudian tadi saya jelaskan ada di directory proc ya. Jadi cd/proc, enter.
Nah, di sini kalau saya ketikkan ls tadi, ls, nah di sini ada banyak nih informasi terkait hardware yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi misalnya ada memory info, mem info, kemudian nanti ada CPU info ya di sini. CPU info, ada version gitu ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sana. Caranya nanti, karena saya sudah ada di proc, maka saya tinggal gunakan cat. Cat misalnya mem info. Kalau mau pakai tanda pipa, type more gitu ya. Nah, dia akan ditampilkan ke layar ya. Jadi memori totalnya sekian, yang free-nya sekian, available-nya sekian gitu ya. Buffer, cache, swap-nya berapa, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena saya pakai perintah more. Yang lain, cat CPU info misalnya. Nah, misalnya saya pakai CPU seperti ini ya. Jadi dia akan baca tuh. Nih. Oke, misalnya saya pakai ini ya. Core i7 10750H dan sebagainya ya. Jadi dia akan tampilkan jenis prosesor yang kita pakai. Kalau kita ingin gunakan cat, tadi ada version ya. Nah, sekarang saya menggunakan Ubuntu ya. Ini Ubuntu, ini ada kernelnya gitu ya. Kemudian ada versinya. Nah, perintah ini sama dengan perintah ini ya, uname minus a gitu ya. Nah, ini perintahnya hampir sama ya. Jadi perintah cat version ini sama dengan uname minus a. Nah, ini kemudian perintah yang lain kita bisa menggunakan tadi ps ya. ps minus ux misalnya ya. Nah, ini untuk melihat proses ya. Ini proses yang sedang aktif gitu ya. Kemudian berapa persen CPU atau memori yang sedang digunakan gitu ya. Jadi kita bisa gunakan itu perintah ps minus, parameternya banyak ya, nanti tinggal dilihat. Nah, kalau ingin melihat tadi man ps gitu ya. Jadi untuk melihat manual tadi man, nama perintahnya apa? Kalau kita ingin melihat ps, tinggal man spasi ps ya. Jadi ini ada penjelasannya, report a snapshot of current processes misalnya. Nah, kita bisa lihat nanti parameternya apa aja sih gitu. Misalnya ada PS minus E, minus EV, minus EF besar gitu ya, itu beda-beda. Kira-kira seperti itu. Misalnya untuk melihat proses tree-nya seperti ini ya, E, J, H-nya besar gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa apalin perintahnya detail ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, tinggal buka manualnya saja. Nah, untuk keluar dari manual, tekan ini ya, Q. Paling bawah itu ada Q untuk quit. Jadi tekan Q. Kalau man, CD misalnya ya, enter. Saya ingin tahu yang directory buat apa, man CD. Nah, dia nggak ada manualnya, tapi ada yang enggak ya. Man mkdir misalnya. Nah, make directory. Jadi mkdir untuk membuat directory, opsinya ada apa sih gitu. Oh, ternyata minus P itu parent artinya gitu ya. Jadi membuat directory dari yang kita butuhkan sampai ke parent-nya gitu. Ada minus V, verbose dan sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat itu komen yang kita nggak tahu perintahnya, grep gitu ya. Nah, grep itu untuk apa sih? Ya, nah, teman-teman tinggal baca tuh. Grep itu untuk men-searching pattern dan sebagainya ya, baik itu file ataupun directory juga sebetulnya bisa. Gitu. Untuk keluar tekan Q, quit. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman di Linux tersesat gitu ya, ingin tahu perintah dan parameter komennya, nah teman-teman tinggal ketikkan manual man, nama perintahnya apa gitu. Oke, jadi misalnya tadi ada perintah untuk grab tadi ya, grab etc grab misalnya, saya pindah dulu ya, home yoga linux
Ubuntu ls cd praktikum. Oke, saya pindah ke sana. Nah, kan saya punya berkas 1, berkas 2, berkas 3 ya. Kalau saya grab kata yang mau saya cari apa editor misalnya, berkas 1, nah dia akan menampilkan baris yang ada kata editornya gitu ya. Jadi teman-teman ingin mencari kata apa, grab gitu ya, kemudian nanti nama berkasnya apa gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Atau yang di berkas kedua misalnya, editor di berkas kedua, nah gitu ya. Nah dia bisa menemukan, mencari dalam berkas. Kita juga bisa pakai where is misalnya, where is misalnya saya MySQL. Nah, dia akan tampilkan tuh. Jadi folder MySQL di Linux saya ada di mana? Misalnya ada di /usr bin MySQL, ada di /usr lib MySQL, ada di etc MySQL ya dan sebagainya. Ini teman-teman bisa juga where is yang lain ya. Where is misalnya Firefox gitu ya. Nah, Firefox itu ada di bin, ada di lib, ada di etc, ada di usr gitu ya. Nah, ini kalau di Windows mungkin dia ada di program files, kemudian ada di Windows System 32 gitu ya, dan sebagainya. Jadi kira-kira prinsipnya hampir sama ya. Cuma enaknya di Linux kita bisa tampilkan semuanya pakai text base gitu kira-kira. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya teman-teman? Tentang perintah-perintah dasar di Linux? Nah tadi perintah, oke. Sebelum tadi di awal sebetulnya ada kata sudo ya. Nah, sekarang kan saya mengedit atau prompt-nya itu prompt dolar ya, atau prompt user biasa. Nah, nanti ada perintah yang harus pakai kata sudo depannya. Contohnya gini, saya mengedit file nano etc misalnya ya, host. Oke, saya akan mengedit file etc host. Kira-kira ada yang salah nggak? Kalau saya enter file ini, nah di situ ada error tuh. Dia bilang file etc host is unwritable. Artinya saya nggak bisa tulis ini gitu ya. Nggak bisa tulis file ini. Kenapa? Karena kalau saya lihat ls -l etc host gitu ya. Nah, file ini bukan punya Yoga gitu ya, tapi punyanya root, punya super user. Maka untuk mengedit ini di depan kata nano kita harus tambahkan kata sudo. Sudo nano etc/etc/host. Jadi saya mengaliaskan ya, jalankan perintah ini dari prompt dolar, tapi dengan hak aksesnya prompt pagar kira-kira seperti itu ya, atau menggunakan hak akses root itu ya, super user. Ketika saya enter, saya diminta masukkan password saat login ya dengan akun Yoga. Saya masukkan passwordnya. Oke, baru di sini errornya nggak ada gitu ya. Nah, di sini saya bisa tambahkan nih yang lain, misalnya 127.0.1, saya tambahkan misalnya Instagram, misalnya ya, .com. Kemudian ini saya simpan, Y, enter. Nah, maka saya bisa mengedit file ini gitu ya, dengan permission sudo, gitu kira-kira. Jadi kalau teman-teman ingin mengedit sesuatu atau menampilkan sesuatu tapi permissionnya bukan punya kita, misalnya ini punyanya root gitu ya, maka teman-teman butuh kata sudo di depan perintah gitu ya. Jadi kata sudo tuh kata yang penting ya kalau di Linux, khususnya Ubuntu ya, karena dia akan mengeksekusi perintah menggunakan hak aksesnya super user. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi atau ada jeda dulu? Kita lanjut, misalnya ini yang terakhir ya, misalnya di Linux itu yang penting lagi terkait perintah dasarnya tadi kan directory, sistem, teman-teman sudah tahu. Tadi shutdown ya.
Oke, di Linux itu ada beberapa cara tadi seperti di slide. Yang paling gampang memang dengan power off enter ya, maka dia akan men-shutdown Linux-nya. Tapi yang lain juga di pertemuan lain nanti ada sudo misalnya spasi init spasi 0. Ini juga akan men-shutdown Linux-nya gitu ya. Jadi perintah di Linux banyak jenisnya tapi tujuannya satu sebetulnya sama gitu ya. Jadi nanti ada sudo spasi init 0, ada sudo shutdown gitu ya, minus H now gitu ya. Itu juga untuk men-shutdown. Kalau saya enter, Linux-nya akan mati gitu kira-kira. Kalau untuk merestart, teman-teman tinggal shutdown minus R now gitu ya. Ini akan merestart sekarang. Atau tadi sudo init spasi 6. Init 6 itu untuk restart gitu ya. Jadi itu perintah dasar di Linux saya kira. Jadi ada terkait folder, ada terkait sistem, ada terkait ya untuk jaringan ya. Jaringan sebetulnya belum kita pelajari, tapi kalau teman-teman ingin tahu kira-kira seperti ini yang paling gampang. Saya pindah ke home yoga gitu ya, home yoga gitu ya. Nah di sini saya paling gampang ada perintah misalnya ping ya google.com enter. Nah maka di sini ketika saya ping spasi google.com dia akan melakukan ping terhadap domain google.com ya. Jika domainnya ketemu maka akan di replay gitu ya alamat IP address-nya, kemudian di sini ada jumlah byte yang kita kirim, kemudian di sini ada millisecond-nya ya, berapa millisecond agar server tersebut merespon gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi perintahnya nanti banyak ya. Cuma yang terkait jaringan nanti akan kita bahas setelah UTS ya. Nah itu spesifik perintah-perintahnya terkait jaringan gitu ya. Jadi nanti ada perintah terkait database, terkait web server dan sebagainya gitu ya. Jadi kita akan sampai ke sana nanti, tapi basicnya ya ini yang kita sudah pelajari terkait file, terkait sistem, terkait bagaimana cara shutdown, restart dan sebagainya itu perintah dasar di Linux. Mungkin dari saya sekian. Jadi ini saya praktekkan aja, saya shutdown ya. Shutdown, power off gitu ya. Enter, nah ini kalau saya enter dia akan shutdown. Gitu. Oke. Saya stop share screen-nya. Sampai sini ada yang mau tanya, teman-teman? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Itu kalau misalkan kita kan pakai VirtualBox gitu, Pak ya? Ya. Itu data yang di Windows itu udah otomatis nge-link ke Ubuntu-nya kan, Pak ya? Bisa nge-link. Jadi nanti setelah kita install yang itu ya kan habis instalasi kan ada menginstal VirtualBox tambahan itu ya, kayak drivernya gitu. Baru nanti kita aktifkan itu drag and drop-nya tuh. Jadi clipboard-nya kita aktifkan yang bidireksional gitu ya. Kemudian yang share-nya juga bisa kita aktifkan. Jadi nanti sebetulnya kita bisa drag and drop file dari Linux ke Windows atau Windows ke Linux ya. Sama juga clipboard kita bisa sharing tuh. Misalnya teman-teman copy sesuatu di Windows, nanti pastenya di Linux itu juga bisa gitu. Jadi filenya sudah nyambung antara Linux dan Windows kalau kita setting dulu yang itunya ya, bidireksional tadi itu. Yang clipboard share-nya kemudian yang bisa drag and drop ya. Jadi ada drag and drop, kemudian clipboard. Satu lagi kalau teman-teman ingin spesifik men-share lokasinya itu juga bisa ya. Di share foldernya teman-teman tambahkan. Misalnya ada di C user Budi download gitu ya. Nah itu ditambahkan di config. Itu config-nya pakai GUI kok. Mungkin saya tunjukkan sedikit ya. Saya share kayak ini misalnya ya. Saya share. Misalnya ini ya. Tadi kan Ubuntu. Nah di sini sebetulnya bisa di-share juga tuh ya. Nah di sini kita bisa tambahkan folder tadi ya. Jadi foldernya misalnya kita bisa browse
kalau ingin men-share folder ya, misalnya saya di download gitu ya, select folder. Nah, saya bisa checklist auto mount. Nah, di Linux-nya nanti saya bikin tuh misalnya ya, tapi ini harus ada dulu nanti home, yoga, misalnya folder gitulah ya, folder download. Nah, maka nanti kalau Linux-nya jalan, dia akan folder di Windows D download ini akan tampil di yoga folder download ini ya, /home/yoga/folder download itu. Jadi kita bisa copy paste file ke situ gitu. Jadi ada 3 hal sebetulnya kita bisa sharing clipboard, copy paste ya. Kita copy teks, paste di Linux atau dari Linux ke Windows. Kita bisa drag and drop. Misalnya mau copy file tinggal di drag aja kan dari Linux ke Windows atau Windows ke Linux. Sama kita bisa share folder ini gitu. Jadi kita tinggal definisikan folder di Windows yang mau di-share ke Linux di mana gitu ya. Saya oke. Maka nanti kalau dia jalan, otomatis di folder tadi, folder Windows saya bisa kebaca ya. Dan ini bisa lebih dari satu ya. Teman-teman bisa tambahin lagi yang lain ya. Add share folder yang lain itu bisa gitu ya. Nggak harus satu. Jadi mau yang lain misalnya ada folder program Linux gitu ya di sini. Select, nanti tinggal auto mount misalnya. Auto mount maksudnya ketika Linux-nya jalan, dia di mount otomatis. Teman-teman nggak perlu double klik folder yang dimaksud. Misalnya home, yoga misalnya ya, Linux misalnya tadi ya. Kan saya punya folder Linux, oke. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya bisa share folder, saya bisa copy clipboard, saya bisa drag and drop file. Jadi dengan VirtualBox saya bisa lakukan 3 hal itu. Berarti itu cuma untuk si foldernya aja Pak ya, kayak semacam file itu kayak harus drag and drop juga. Ya tadi pilihannya bisa drag and drop, mengcopy kan. Kalau saya mau drag and drop, tapi saya bisa letakkan di folder yang tadi tuh. Jadi saya tinggal buka di Linux-nya, saya copy ke situ, dia otomatis di Windows-nya kelihatan gitu. Atau sebaliknya, saya copy file sesuatu di folder Windows, nanti di mount-nya Linux, yang copy yang baru tadi kelihatan gitu. Oh, oke, siap Pak. Makasih. Gitu. Iya.